Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Lebur Nanas. Hari ini aku lagi bikin roti yang super lembut dengan isian selai coklat yang lumer dan nyoklat banget. Ingin tahu bagaimana caranya aku buat dan apa aja bahan-bahannya? Yuk simak videonya hingga selesai ya. Nah, ini udah aku siapkan 140 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku. Tuang ke dalam wadah. Masukkan 50 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, dan 1 butir kuning telur. Aduk-aduk hingga semua menyatu. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya, ini akan aku uleni hingga adonan setengah kalis atau tercampur rata. Kalau misalnya kalian gak mau capek, boleh juga ngaduknya menggunakan mixer ya. Nah, setelah adonan setengah kalis seperti ini, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Yang terakhir, masukkan 20 gram margarin. Boleh juga diganti dengan mentega. Selanjutnya, pelan-pelan kita uleni lagi adonannya hingga kalis. Tekstur adonan roti yang dipanggang beda dengan adonan roti yang digoreng. Adonan roti yang dipanggang lebih lembab dan cenderung agak lengket saat diulen. Terus aja diuleni seperti ini, nggak perlu khawatir, itu terjadi karena takaran bahan cair yang sedikit lebih banyak. Dan inilah yang membuat rotinya nanti menjadi lebih lembut. Setelah dirasa adonan udah kalis dan nggak lengket di tangan, coba kita rentangkan seperti ini, udah terbentuk window pan. Langsung aja kita bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih dan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah adonan mengembang seperti ini, langsung aja kita buka. Supaya lebih mudah mengerjakannya, aku akan pindahkan dulu ke papan kerja. Kempiskan adonan, lalu kita bulatkan lagi. Selanjutnya, aku akan bagi adonannya ini menjadi 9 bagian dengan berat dauk sekitar kurang lebih 53 gram. Ambil satu bagian adonan yang udah terbagi, kemudian bulatkan. Seperti yang aku bilang di awal, adonannya ini teksturnya memang lebih lembut. Kalau kalian ada kesulitan memegang adonan, tangannya bisa dibaluri dengan tepung atau margarin ya. Setelah selesai dibulatkan, sebelum dikasih isian, istirahatkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Dan sambil menunggu adonannya siap, kita siapkan dulu untuk loyangnya. Untuk loyangnya, ini aku menggunakan loyang lumayan besar dengan diameter 24 cm dengan tinggi 8 cm. Olesi dulu dengan margarin. Dan taburi dengan sedikit tepung. Untuk isiannya, aku menggunakan selai coklat homemade yang resepnya udah pernah aku share. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi ya. Kita kembali ke adonan yang udah kita diamkan tadi. Ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi. Pipihkan adonan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya. Ketika memipihkan adonan, usahakan bagian tengah lebih tebal dari bagian tepi ya, supaya saat rotinya matang nanti, isiannya tepat berada di tengah. Beri secukupnya selai coklat.
tutup dan rapatkan. Pastikan saat menutupnya benar-benar rapat, dicubit-cubit seperti ini agar saat proses pemanggangan selai coklatnya nggak keluar. Tata dalam loyang. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai. Nah, setelah semua selesai dikasih isian, lalu kita diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, olesi permukaannya dengan susu cair. Dan rotinya ini udah siap kita panggang. Panggang ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan, jadi ini ovennya suhunya udah stabil ya. Ini aku panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau hingga dia matang. Nah, setelah matang langsung aja kita angkat. Selagi rotinya masih panas, olesi permukaannya dengan margarin atau butter. Tujuannya supaya rotinya lebih moist. Nah, ini dia rotinya udah selesai kita buat. Gimana? Sangat mudah sekali bukan cara buatnya? Coba aku buka, aku perlihatkan seratnya. Ini lembut banget. Kelihatan serat-seratnya halus. Tuh, selai coklatnya lumer banget. Gak sabaran ingin mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak banget. Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.